Dia tidak menjelaskan identitasnya, dan tidak banyak bicara, hanya muncul dengan keprihatinan seperti orang tua. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengulurkan tangan dan meraih Feng Ming keluar dari salju. Segera duduk di tanah, mengeluarkan daging yang sudah disiapkan dari tangannya dan meletakkannya di depan Feng Ming. Melihat wajahmu, kamu benar-benar lapar. Cepat makan sesuatu untuk menebusnya. Ngomong-ngomong, bukankah aku mengirimimu makanan terakhir kali? Apakah ada yang salah? Bertanya seperti ini, dan tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun terhadap iblis terhadap umat manusia, telah membuat Feng Ming sedikit rileks. Lagi pula, dalam kognisinya, begitu iblis menemukan umat manusia, itu pasti akan menjadi pembunuh. Kerabatnya yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan kebenaran masalah ini dengan hidup mereka. Pakaian Feng Tianxing memang agak aneh sekarang, tetapi tindakannya di mana-mana mengungkapkan kebiasaan menjadi bagian dari umat manusia. Mengambil daging dengan hati-hati, Feng Ming menghela nafas lega. Tidak peduli apa situasinya kali ini, setidaknya dengan sedikit daging ini, saudari dan yang lainnya bisa lebih dekat ke kedalaman ngarai. Di ngarai panas bumi itu, saljunya tidak begitu kuat, dan meskipun kulitnya terasa tidak enak, tetap saja tidak akan mati kelaparan. Setelah mengamati dengan cermat, Feng Ming memandang Feng Tianxing. Anda. Feng Tianxing tersenyum ringan. Aku hanya bajingan malang yang dikejar oleh iblis. Bukankah ini terjadi padaku terakhir kali? Aku ingin mencari tempat persembunyian. Tetapi melihat situasimu juga mengkhawatirkan. Aku takut menarik setan. Tidak lama lagi, melihat postur tubuhmu, sepertinya kamu akan pergi berburu. Makanan yang kamu berikan terakhir kali sudah dimakan begitu cepat? Feng Ming tertegun sejenak. Makanan apa? Feng Tianxing tidak menjelaskan banyak. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Dan di depan Feng Ming, dipandu oleh aura, dia mengeluarkan setengah dari babi hutan yang diproses. Cincin sumi, kecuali benda hidup, apa saja bisa dimasukkan ke dalamnya. Feng Tianxing menjelaskan dengan sabar. Tapi setelah mengatakan ini, Feng Tianxing tertegun. Kali ini adalah kesalahan besar. Saat itu, saya meninggalkan cincin sumi dengan makanan, tetapi benda itu membutuhkan aura sebagai panduan untuk mengeluarkannya. Untuk sesaat, sudut mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Meski telah bereinkarnasi lebih dari 10 tahun, kebiasaannya di Tanah Sumeru tetap tidak bisa diubah. Saat itu, Feng Tianxing dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia yang sama. Dan benar-benar tidak ada yang perlu dijelaskan saat membuka hal yang masuk akal seperti cincin Sumeru. Saya tidak menyangka bahwa saya masih memiliki hari ketika saya perlu menjelaskan penggunaan cincin sumi kepada orang-orang ini. Untuk sementara Feng Tianxing dapat digambarkan ingin menangis tanpa air mata. Penampilan tragis seperti apa umat manusia hari ini? Kapan saya akan menjadi pengasuh? Dengan desahan tak bisa berkata-kata, dia menjelaskan. Gunakan sedikit energi spiritual. Begitu dia mulai, Feng Tianxing berhenti. Reiki. Apakah orang-orang ini ada di depanmu? Menempatkan mereka di dunia aslinya tidak lebih dari manusia biasa yang tidak bisa lagi menjadi biasa. Mungkin mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk sekte tersebut, apalagi belajar cara menggunakan Sumeru Ring. Setelah menggelengkan kepalanya sebentar, Feng Tianxing menghela nafas. Aura adalah inti dari langit dan bumi. Dengan mengarahkan energi spiritual ke dalam tubuh, manusia dapat memulai jalan kultivasi abadi, memotong gunung dengan satu pikiran, dan memotong sungai dengan satu pedang. Kamu bahkan tidak tahu ini, kan? Ketika Feng Ming mendengar kata-kata Feng Tianxing, wajahnya sedikit malu. Memang, tidak. Feng Ming hampir secara tidak sadar ingin menghindari masalah ini. Dia tidak bisa mengubah masalah ini. Warisan kultivasi abadi umat manusia telah dipatahkan, dan bahkan tidak ada metode kultivasi yang sistematis. Saat ini, tidak ada gunanya menyebutkan kekuatan aslinya. Namun, kalimat berikutnya Feng Tianxing membuat mata Feng Ming meledak dengan kecemerlangan. Saya melihat tubuh Feng Tianxing sedikit menekan ke depan, dan ada sedikit godaan dalam nadanya. Dari sudut pandangku, kamu lebih cocok untuk latihan. Hal ini tidak sulit. Aku bisa mengajarimu. Apakah kamu tertarik untuk belajar? Aku tidak bisa menjamin apapun. Batas atas kekuatan dibatasi oleh bakat. Langkah mana yang bisa kamu capai tergantung pada bakatmu sendiri. Namun, selama kamu memiliki aura, apalagi berburu, kamu bisa berjalan di udara. Selama iblis biasa tidak terlalu kuat, kamu bisa bertarung bahkan tanpa membayar banyak. Kata-kata menggoda seperti itu secara langsung menyebabkan sentuhan kegembiraan di mata Feng Ming. Inilah yang dia inginkan, modal untuk melawan iblis. Begitu topik ini keluar, Feng Ming tidak bisa lagi mempertahankan kepastian batinnya, dan segera bersujud kepada Feng Tianxing. Juga minta master untuk mengajariku. Feng Tianxing tersenyum tipis dan sedikit meletakkan tangannya di atas kepala Feng Ming. Berhenti, aku tidak cukup berkualitas, masih terlalu dini untuk menjadi guru. Tapi aku bisa mengajarimu sedikit pengalaman. Dengan mengatakan itu, Feng Tianxing mengeluarkan buku-buku yang telah dia rekam dengan cermat dan menyerahkannya kepada Feng Ming.
Masalahnya adalah saya telah memilah beberapa metode kultivasi paling dasar dalam umat manusia. Saya telah menjelaskan semua metode kultivasi secara rinci. Ini pena dan kertas. Tuliskan sekali. Dengan metode ini sebagai pendukung, saya pikir dengan bakat Anda akan segera dapat menyentuh ambang kultivasi, dan kemudian Anda akan dapat melompat ke pintu. Longman, tidak akan ada orang yang akan kelaparan. Feng Tianxing awalnya ingin mengatakan sesuatu yang hebat, tetapi ketika sampai di bibirnya, dia merasa sedikit tidak pantas bagaimanapun juga. Akan lebih baik untuk menyelesaikan masalah mereka saat ini. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing tiba-tiba berkata, "Di cincin Sumeru terakhir, saya meninggalkan Anda cukup makanan untuk bertahan hidup sepanjang musim dingin. Selama Anda bisa menguasainya, Anda dapat dengan aman menghabiskan musim dingin ini lagi. Sampai kali ini tahun depan, saya akan berkunjung lagi dengan cincin Sumeru." Hanya saat itu, orang yang menggunakan cincin Sumeru tidak bisa menjadi Anda. Setelah Feng Tianxing selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke langit dan menggelengkan kepalanya. "Bocah bau, cepat kembali. Orang-orang yang mengejarku di sini akan datang. Aku akan membawa mereka pergi dulu. Ingatlah untuk tidak menunjukkan wajahmu dengan santai." Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing berdiri dan melangkah keluar, dan tiba-tiba salju berterbangan di langit. Dalam pandangan Feng Ming, hanya ada kepingan salju yang berterbangan di langit, dan punggung seorang pria kuat pergi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Feng Ming mengepalkan tinjunya. Dia juga menginginkan kecepatan seperti ini, dan dia juga ingin memilikinya. Ini adalah keinginannya untuk kekuatan, menonton seperti burung layang-layang terbang tersapu salju, seperti burung layang-layang terbang yang fleksibel di musim panas. Kecepatan ini, Feng Ming sangat menginginkannya. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dan bahkan lupa keluar dari tempat ini lebih awal. Di matanya yang baru saja menyeret sifat kekanak-kanakan, ada sentuhan berapi-api. Gairah untuk berkultivasi dan haus akan kekuatan,